Selamat pagi sahabat BW. Kali ini pagi ini saya mendapat tugas penting ini dari pelatih untuk menyampaikan resume kegiatan kemarin. Ya. Sebelumnya tugasnya adalah semalam diberi tugas untuk membuat rekaman resume yang akan ditampilkan pagi ini berupa video rekaman. Tapi ternyata konsep berubah. Jadi pagi ini ada Zoom meeting yang intinya resume. Jadi setelah ini saya akan live di Zoom tentang resume kemarin. Oke, ikuti video saya berikut ini. Kabupaten Malang. Ya, Kabupaten Malang siap. Malang siap. Malang siap. Kota Malang siap. Betul, sudah. Langsung Banyuwangi siap, Banyuwangi siap. Banyuwangi siap. Sidoarjo siap. Sidoarjo siap. Sidoarjo siap. Banyuwangi apakah siap? Ya, semua sudah siap ya, kakak. Silakan di unmute kecuali perwakilan Sidoarjo. Kemarin beli berapa yang 1 juta itu beli apa? Lupa saya. Trompet. Betul Mbak? Mungkin ada siapa? Anyar itu ya? Saya perwakilan Sidoarjo. Ya, silakan perwakilan Sidoarjo untuk dihidupkan mic-nya. Kaika. Tes. Dengar Pak ya? Mana perwakilan Sidoarjo? Saya Pak. Saya Pak BW. Sidoarjo. Siap perwakilan Sidoarjo. Siap. Siap, Sidoarjo siap. Halo. Perwakilan Sidoarjo. Iya, siap. Iya, siap. Sidoarjo sudah siap. Siap, Sidoarjo siap. Mantap pasaran. Halo. Dengaran nggak? Bagaimana Sidoarjo diulang? Sidoarjo siap. Sidoarjo siap. Ya. Dapat Teguh. Kedengaran Pak? Tidak usah bicara. Yang lain di mute. Sidoarjo yang dipanggil. Sidoarjo siap. Itu yang dari sekolah. Kan isinya ada. Kan isinya ada. Oh, kayak bukan kalah kanunya. Ya, semangat ya. Dapat. Ya. Suaranya dimut. Lagannya cuma 3 dulu kakak. Audionya dimut. Sidoarjo belum ada yang hadir ini. Sidoarjo siap. Kok gak dengar ya? Sidoarjo siap. Sidoarjo tidak ada yang hadir. Sidoarjo siap. Kak. Halo. Ya, pokoknya Jojo siap ayo. Halo. Kedengaran? Hadir, Sidoarjo. Halo. Ya silakan Sidoarjo. Yang lainnya dimut suaranya.
Ya, yang lain dimut. Tes suaranya dengar ya, Pak? Dengarlah nanti. Bisa dimulai, Kak? Halo. Kawan-kawan, udah siap. Halo. Mohon suaranya dimut semua. Halo, bisa didengar? Ya monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, salam. Yang saya hormati kakak-kakak dari Kuarda Jatim dan kakak-kakak dari semua peserta KPD dari masing-masing Kuarcap. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, udah jelas. Nama saya Bambang Wahono. Jelas? Halo. Waalaikumsalam. Suaranya dikeraskan, Kak Sidoarjo. Ya sudah peras ini, sudah bengok-bengok ini. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahono dari Kuarcap Pasuruan yang mengikuti KPD di Kuarcap Sidoarjo. Jadi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan resum di hari pertama kemarin, tanggal 14, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Jadi di Sidoarjo acara kami awali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Kak Haryanto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa KPD kita ini menggunakan sistem daring, tetapi sesekali akan ada tatap muka, tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga kita harus selalu aktif dalam memantau WA group yang telah dibentuk, baik oleh grup dari Kuarda maupun grup dari masing-masing penyelenggara KPD ataupun grup-grup dari kelompok-kelompok masing-masing. WA group dari Kuarda dibuka tutup, jadi memang tujuannya untuk memberikan materi dan tugas-tugas. Jadi Yang lainnya dimut, yang lainnya dimut. Jadi kadang tidak perlu untuk dikomentari di WA group tersebut. Itu adalah sambutan pada saat apel pagi oleh Kak Haryanto. Kemudian acara berikutnya apel tadi di halaman, kemudian masuk ke ruangan. Ada sambutan pengarahan dari PLT Kamabicap Sidoarjo. Yang disampaikan beliau diantaranya bahwa komponen pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah peserta didik, kemudian yang kedua adalah guru atau dalam hal ini pembina atau pelatih, kemudian sarana dan prasarana, serta kurikulum atau metode dalam pembelajaran. Dalam kepramukaan menggunakan sistem Among dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani.
Kegiatan pramuka adalah kegiatan yang menanamkan pendidikan karakter bagi anak bangsa, sehingga ini adalah hal yang sangat diperlukan di masa-masa seperti saat ini. Kemudian beliau juga menekankan bahwa apabila ada tatap muka, protokol kesehatan itu benar-benar harus diterapkan dengan ketat, karena di beberapa daerah Jawa Timur ini sudah zona merah, banyak yang zona merah. SMBK Frateran itu. Juga SMBK. selama kegiatan KPD, kita juga diharuskan untuk berseragam pramuka lengkap. Walaupun nantinya daring seperti saat ini, melalui Zoom harus menggunakan seragam pramuka. Itu beberapa sambutan dan arahan dari PLT Kamabicap Sidoarjo. Kegiatan yang ketiga adalah pretest. Kegiatan pretest. Ini pretest sistem daring dengan Android. Soal-soal langsung dari Kuarda. Kemudian kami yang asalnya dalam satu ruangan, kemudian dijadikan 2 ruangan, satuan terpisah. Yang putra ada di ruang Trisatya di lantai 2, sedangkan dari kakak-kakak yang putri di lantai 1 di ruang Dasa Dharma. Lanjut, setelah kegiatan pretest ada kegiatan keempat, yaitu upacara pembukaan melalui Zoom. Di sini juga dijelaskan bahwa KPD ini diadakan oleh Kuarda bekerja sama dengan 6 Kuarcap, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri. Sedangkan Kota Malang KPD-nya bersifat mandiri. Kemudian kegiatan berikutnya adalah dasar-dasar pengantar fundamental gerakan pramuka yang disampaikan oleh Profesor Suyatno. Ada beberapa hal yang mampu kami tangkap di sini, walaupun mungkin tidak lengkap. Di antaranya bahwa fundamental pramuka itu ada 4, yaitu landasan, sistem, strategi, dan isi. Kemudian juga masing-masing juga dijelaskan. Jadi yang pertama di landasan itu ada 4 landasan. Yang pertama landasan filsafat. Saya ulangi, yang pertama adalah landasan filsafat, dalam hal ini adalah filsafat Pancasila. Kemudian ada landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan yang berikutnya adalah landasan sosiologis. Di sini menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama manusia, sehingga kita tidak bisa hidup sendirian. Landasan yang keempat adalah landasan fenomenologis, yaitu landasan yang memandang tentang masa depan Indonesia. Nah, itu tentang landasan ada 4. Kemudian fundamental yang kedua yaitu tentang sistem. Di sini ada 4. Waduh, tambah maju ini ya. Saya ulangi, fundamental yang kedua yaitu sistem ada 4, yaitu sistem pendidikan,
Kemudian yang kedua tentang sistem metode yang meliputi prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan teknik kepramukaan. Kemudian masih di sistem yaitu organisasi. Di sini organisasi dari atas mulai kuarnas, kuarda, kuarcap, kuaran sampai gudeg. Dan sistem yang keempat adalah sistem gerakan. Bahwa gerakan ini harus didukung oleh orang tua, masyarakat, dan komponen-komponen yang lain agar keberadaan pramuka itu tetap terjaga selamanya. Kemudian fundamental pramuka yang ketiga adalah strategi. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama majelis. Jadi di sini sebagai pembimbing dan pendukung. Kemudian ada renstra. Di dalam renstra itu ada program-program rencana jangka panjang dan menengah dan pendek. Kemudian strategi yang ketiga adalah kuartir. Kuartir ini sebagai pengelola dan pengendali. Fundamental yang keempat yaitu isi. Isinya adalah tentang pendidikan, metode, dan materi. Juga dijelaskan tentang senjata ampuh pelatih itu ada 3 yang kemarin tuh. Yaitu yang pertama memiliki jasa KPD. Kemudian yang kedua memiliki pengalaman membina. Yang ketiga memiliki SK Kuarcap. Jadi ini 3 paket yang harus ada, tidak boleh kurang dari 3. Jadi 3 komponen jadi 1 paket sebagai senjata ampuh seorang pelatih. Kemudian perbedaan pembina dan pelatih. Di sini pembina berfokus pada perkembangan peserta didiknya. Sedangkan pelatih itu tentang psikologi orang dewasa muda menjadi orang dewasa lanjut. Jadi ada perbedaan fokus antara pembina dan pelatih. Kemudian kegiatan yang keenam adalah orientasi kursus dari Kak Farida. Di sini dijelaskan bahwa lulusan KPD itu apabila ingin menjadi pelatih, lulusan KPD itu apabila ingin menjadi pelatih harus direkom oleh Kapus Diklat Cap. Karena semua kegiatan pelatihan diklat dan lain-lain sebagai tugas pelatih itu dikoordinir oleh Kapus Diklat Cap. Jadi harus memiliki rekom. Selain berijazah KPD juga harus memiliki SHL yang diperoleh setelah menempuh naratama. Nah, itu tentang pelatih. Kemudian juga dijelaskan oleh Kak Farida beberapa faktor kelulusan peserta KPD ditentukan oleh beberapa nilai. Yang pertama, nilai keaktifan peserta KPD. Keaktifan sehari sudah ada absen 3 kali, kemudian mengikuti seluruh proses kegiatan yang diadakan oleh pelatih dan panitia. Kemudian nilai penugasan. Nah, di sini ada tugas-tugas. Semua tugas harus diselesaikan dengan baik. Nilai praktek melatih. Nah, di hari-hari akhir nanti ada praktek melatih dan itu juga masuk dalam faktor kelulusan. Yang berikutnya nilai pretest dan nilai post-test. Nah, itu juga masuk dalam faktor yang diperhitungkan
tentang lulus atau tidaknya peserta KPD. KKM yang ditetapkan adalah 70. Nah, itulah tadi resume dari kegiatan orientasi kursus oleh Kak Farida. Berikutnya, di acara yang berikutnya adalah pembagian kelompok dengan sistem puzzle oleh Kak Farida. Jadi tiap-tiap peserta harus mampu membentuk satu puzzle yang ada huruf di dalamnya, sehingga itulah yang akan dijadikan dasar untuk membentuk kelompok-kelompok. Di Sidoarjo jumlah peserta 53. Jadi ada 6 kelompok. Kelompok A, B, C, D, E masing-masing beranggotakan 9, sedangkan kelompok F itu 8. Saya dari kelompok F yang anggotanya hanya 8. Kemudian tiap-tiap kelompok disuruh membuat WA group yang di dalamnya selain peserta juga ada peldam atau pelatih pendamping. Nah, di dalam kelompok inilah kita berunding tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap harinya. Kegiatan yang berikutnya adalah tugas refleksi dari Kak Anang. Jadi ini tugas online yang harus dikerjakan oleh semua peserta KPD yang langsung bisa dikirim via online. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kontrak belajar dari Kak Farida. Jadi masing-masing kelompok ada tugas untuk menyusun kontrak belajar tiap-tiap kelompok. Ini kegiatan yang ke-9. Kemudian kegiatan terakhir itu Zoom meeting yang tadi malam itu isinya tentang resume dan refleksi yang pada tadi malam diisi oleh perwakilan dari Ponorogo. Kegiatan terakhir sekali ini adalah kegiatan kelompok. Jadi kami di Sidoarjo setelah Zoom meeting itu selesai, tiap-tiap kelompok melakukan video call untuk membahas tugas-tugas kelompok agar tidak menumpuk. Jadi kami berprinsip bahwa tugas hari ini harus selesai hari ini. Karena mengapa? Apabila hari ini tidak selesai, maka besok akan ada tugas lagi dan itu akan semakin menumpuk. Tiap-tiap kelompok tadi malam rata-rata selesai sampai jam 12 malam. Itu kerja kelompok karena kita berkomitmen bahwa tugas harus selesai hari ini. Tidak atau jangan sampai ditunda besok. Nah, jadi itulah tadi sedikit resume yang bisa kami susun. Pasti banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Jadi mudah-mudahan di hari ini dan selanjutnya bisa menyusun resume yang lebih baik dan kita tetap semangat, kita tetap sehat karena kegiatan kita ini full. Kegiatan kita full. Jadi kadang saya merasakan kalau kegiatan daring itu malah lebih berat dibanding kalau tatap muka. Saya kira itu dari saya, Bambang Wahono atau biasa disebut Pak BKBW, mewakili Kuarcap Sidoarjo menyampaikan resume di hari pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Dewi. Bambang Wahono ya. Iya. Dari Pasuruan Iya, ikut di Sidoarjo. yang mewakili Sidoarjo. Kuarcap Sidoarjo.
Iya. Baik, kakak-kakak, ini masih ada waktu 5 menit. Kalau ada kakak dari tim teknis yang hadir, silakan bisa menyampaikan.